Selamat siang pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Mira Azahra, inilah berita utama edisi kali ini. Dan Seringing. 215 wisudawan D3 RMIK Udinus jalani sumpah profesi. PLN dukung pengembangan FAM Manggala Banyumas. Pemirsa, inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Kami awali dari kota Semarang. Banjir yang mengenangi wilayah Kaligawe dan sekitarnya pada Selasa siang mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Tak sedikit kendaraan yang nekat menerobos banjir terpaksa mogok di tengah jalan. Banjir masih menggenangi Jalan Raya Kaligawe Semarang pada Selasa siang. Genangan air banjir akibat hujan pada Senin malam membuat arus kendaraan di jalan tersebut terganggu. Dan tidak sedikit kendaraan roda 2 yang mogok di tengah kubangan banjir. Air banjir yang setinggi hampir 50 cm juga membuat mobil dan truk yang melewati jalan tersebut harus berjalan melambat. Pengemudi juga harus berhati-hati karena di jalan tersebut banyak lubang. Kondisi ini membuat petugas Babinsa turun ke lokasi untuk mengatur lalu lintas dan memberi petunjuk jalan kepada pengendara yang lewat. Melaporkan situasi saat ini akibat curah hujan tadi malam, saat ini terjadi genangan 30 sampai 40 cm berada di jalan tol. Akibat dari adanya banjir seperti ini mengakibatkan kemacetan. Untuk kendaraan roda 2 seperti yang dilihat, sebagian ada yang mogok. Ketinggian banjirnya yang terlalu tinggi, jadi airnya masuk ke dalam, Pak. Dia mesinnya mati. Dorong. Bantu siapa, Mas? Kenapa? Dibantu siapa tadi? Bantu sama Bapak. Ini tujuan kemana ini? Mau pulang ke Semarang. Tadi airnya di sana sampai cukup dalam atau gimana, Mas, kondisinya? Dalam, Pak, sampai motornya terendam. Selain menggenangi jalur Pantura, banjir juga merendam di wilayah pemukiman warga di Kampung Genuk Indah, Jalan Gebang Anom Raya, dan wilayah Semarang Timur lainnya, sehingga aktivitas warga menjadi terganggu. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Wali Kota Semarang kembali mengutarakan akan kekecewaannya pada rumah pompa Tenggang dan Seringin yang dinilai tidak maksimal karena adanya sejumlah pompa yang rusak. Akibatnya banjir kembali melanda wilayah Tlogosari hingga wilayah Kaligawe Genuk. Kota Semarang di wilayah Tlogosari hingga Kaligawe Genuk Selasa siang kembali dilanda banjir parah akibat hujan deras yang mengguyur kota Semarang pada Senin malam. Wali Kota Semarang Heviarita Gunaryanti Rahayu Selasa siang pun menggelar tinjauan di sejumlah titik banjir. Di antaranya di wilayah Tlogosari, Muktiharjo Lor hingga Kaligawe. Dari pantauan tersebut, Wali Kota Semarang menilai banjir yang terjadi selain karena volume air hujan yang sangat tinggi, juga disebabkan karena adanya drainase yang tersumbat. Di samping itu juga masih belum maksimalnya fungsi rumah pompa di Sungai Seringin dan Tenggang, sebab ada sejumlah pompa yang rusak. Ini adalah daerah yang memang sudah berkali-kali kita rapatkan dengan BPWS karena ini adalah kaitannya muaranya ini nanti di Kali Tenggang dan Seringin. Tadi malam kami pantau ternyata Kali Tenggang hanya berjalan 3 pompa saja, yang lainnya rusak. Dan saya kan sudah berkali-kali bicara kepada BPWS, makanya saya tadi malam sampai melaporkan ke Pak Sekjen dan Pak Direktur di Kementerian PUPR karena ya seperti ini gitu. Kemudian akhirnya sudah dibantu pompa mobil dari BPWS ini ada 2 dan ini kami kirim 1 lagi dari BPBD. Banjir yang terjadi di Kota Semarang Selasa siang sendiri, ketinggian airnya mencapai 50 cm lebih. Di beberapa titik bahkan genangan banjir hingga membuat aktivitas warga terganggu. Termasuk arus lalu lintas di Jalan Raya Kaligawe yang juga tersendat. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Pemirsa, 215 wisudawan D3 RMIK Udinus jalani sumpah profesi. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.
Lingkungan hidup adalah hak setiap manusia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, ahli lingkungan, termasuk di dalamnya ahli kesehatan lingkungan, diharapkan berperan serta di dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Melalui pendidikan kesehatan lingkungan, peluang mendapatkan pekerjaan terbuka lebar. Profesi yang bisa didapat antara lain sebagai tenaga kesehatan lingkungan di rumah sakit dan puskesmas, di sektor industri sebagai manajer pengendali pencemaran udara dan air, dan sebagai konsultan lingkungan. Dengan pendidikan yang profesional dan fasilitas lengkap, program studi kesehatan lingkungan menjadikan sarjana yang berkompeten. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Ratusan siswa SMP Negeri 22 Kota Semarang antusias mengikuti program pelayanan dan edukasi kesehatan terpadu pelajar Kota Semarang atau Peter Pan. Program ini sebagai upaya mencegah resiko penyakit tidak menular pada remaja. Ratusan siswa SMP Negeri 22 Kota Semarang ini berbaris mengantri untuk mendapatkan bekal sarapan mereka. Pagi itu mereka diwajibkan membawa bekal sarapan sehat yang terdiri dari nasi, lauk pauk, dan buah. Usai mendapatkan bekal sarapan masing-masing, para siswa tersebut dipersilahkan menyantapnya bersama-sama. Bukan tanpa alasan, ini dilakukan sebagai bagian rangkaian kegiatan pelayanan dan edukasi kesehatan terpadu pelajar Kota Semarang atau Peter Pan. Program ini digagas oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang dan fokus pada pencegahan penyakit tidak menular pada remaja, diantaranya diabetes, jantung, hipertensi, dan gangguan jiwa. Mindsetnya adik-adik atau pelajar Kota Semarang ini supaya bisa berubah, terutama di dalam pola mindset untuk mencegah penyakit tidak menular. Jadi semuanya nanti akan kita perbaiki dalam edukasi di dalam kelas masing-masing. Karena memang materi yang kita berikan tentunya yang informatif, lebih berarti bentuknya visual dan lain sebagainya. Sebelumnya kegiatan Peter Pan diawali dengan senam bersama yang bertujuan untuk melatih fisik agar tetap bugar dan terhindar dari resiko penyakit tidak menular.
Kepala SMP Negeri 22, Rini Rusmiasih mengaku senang karena dipercaya sebagai tuan rumah dalam kegiatan Peter Pan kali ini. Terima kasih, Alhamdulillah SMP 22 dipercaya untuk kegiatan Peter Pan ini, dalam arti nanti untuk anak-anak supaya kedepannya ini lebih paham terkait dengan bagaimana sarapan yang sehat dan juga pembiasaan untuk hidup sehat. Selain senam dan sarapan bersama, para siswa juga diberikan tablet vitamin penambah darah agar terhindar dari anemia. Khusus bagi siswa putri, mengonsumsi tablet penambah darah secara rutin dapat mencegah resiko gangguan kesehatan reproduksi. Harapan saya untuk kedepannya ada event seperti ini lagi karena eventnya ini dapat mengedukasi para siswa untuk menjalankan kehidupan yang sehat serta makanan yang sehat. Dari 16 titik program Peter Pan yang telah dilaksanakan sebelumnya, diharapkan dapat mengurangi resiko penyakit tidak menular pada remaja di Kota Semarang. Dari Semarang, Tim Liputan TVku melaporkan. Sebanyak 215 wisudawan D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan Udinus jalani sumpah profesi. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai syarat mutlak mendapatkan surat tanda registrasi sebagai legalitas profesional untuk dunia kerja. Sebanyak 215 wisudawan D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan Udinus jalani sumpah profesi di Hotel Santika Semarang. Kegiatan ini menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan surat tanda registrasi atau STR sebagai legalitas profesional di dunia kerja. Sumpah profesi disaksikan secara langsung oleh Ketua DPD Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia atau Pormiki Jawa Tengah, Roni Rohman, Dekan Fkes Udinus, Eni Rahmani, Ketua DPC Pormiki Kota Semarang Syaifuddin, serta sejumlah rohaniawan. Wisudawan terbaik Dewi Rahayuning mengaku senang dan bangga. Proses ini merupakan langkah awal untuk terjun di dunia kerja sebagai pekerja medis informasi kesehatan. Bagi saya, RMIK Udinus itu sendiri sangat peduli terhadap mahasiswanya dalam mengembangkan potensi, kemampuan kompetensi dari mahasiswanya sendiri. Dari pihak prodi apabila ada kompetisi pasti selalu mencoba mengajak mahasiswa dan memberikan bimbingan sehingga mahasiswa itu tidak belajar sendiri tapi juga bersama-sama dengan dosen. Pengen jadi PMIK juga tentunya di bagian coding. Rekam medis itu termasuk tenaga kesehatan yang wajib diangkat sumpahnya karena mereka ada kewajiban ya untuk menjaga kerahasiaan informasi medis. Jadi mereka tidak boleh menyebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau berwenang, sehingga itu harus diangkat sumpah. Kemudian dengan perkembangan yang terakhir bahwa itu menjadi harus membuat STR maupun surat izin praktek itu, prosesi sumpah ini menjadi sesuatu yang wajib dan harus terdokumentasi karena mereka nanti kalau mau mengurus surat tanda registrasi itu dan mengurus SIP itu harus mencantumkan bukti posesi sumpah. Diharapkan wisudawan D3 RMIK Udinus dapat segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Melsa Fiori melaporkan. Pemirsa, Kabar Jawa Tengah akan kembali dengan informasi PLN dukung pengembangan Farm Manggala Banyumas. Tetaplah bersama kami di Kabar Jawa Tengah.
wong lulus sekolah malah domblang-domblong. Pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampuse biru nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Hai, udah tahu belum mau kuliah di mana? Gabung yuk di Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Udinus. Dengan program studi yang bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya Inggris yang berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan kewirausahaan. Kalian gak bakal nyesel gabung di Prodi Bahasa Inggris Udinus. Ups, gak cuma itu. Di Prodi Bahasa Inggris ada yang namanya Kurikulum English Plus sama Students Mobility. Bikin kalian punya kesempatan kuliah di kampus luar negeri. Yang serunya lagi, ada 3 peminatan nih. Linguistik, Literature, dan Translation. Asik kan? Lulusan Prodi Bahasa Inggris, kalian bisa jadi jurnalis, Public Relation Officer, Liaison Officer, Cruise Ship Officer, Foreign Embassy Staff, Lecturer, Teaching Staff, Professional Translator, Interpreter, TV Translator, dan masih banyak lagi. So, langsung daftar aja di pmb.dinus.ac.id. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Tulip Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active, be beautiful with La Tulip Active Series. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero
dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, puluhan siswa-siswi pelajar di Kabupaten Demak terjaring razia yang digelar Satpol PP Kabupaten Demak. Para pelajar yang berasal dari sejumlah sekolah tersebut diamankan saat asik nongkrong sambil main kartu di sebuah kafe. Sedikitnya 20 pelajar tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Demak Selasa siang digiring ke kantor Satpol PP Kabupaten Demak. Tidak hanya pelajar laki-laki, namun sejumlah pelajar perempuan juga turut diamankan dalam razia tersebut. Puluhan pelajar yang terdiri dari 4 pelajar perempuan dan 16 pelajar laki-laki terjaring razia Satpol PP saat asik nongkrong sambil merokok dan main kartu di salah satu kafe yang tidak jauh dari kantor Pemkab Demak. Dalam pendataan, petugas menemukan beberapa bungkus rokok, kartu remi, serta HP milik pelajar. Ironisnya, dari beberapa HP siswa yang dicek oleh petugas ditemukan beberapa video porno. Tadi sebenarnya mereka sudah jam sekolah, saat ini sedang ujian, pulangnya memang agak awal, akan tetapi mereka tidak pada pulang, terus nongkrong di kafe sebelah kabupaten. Begitu saat kami datangi, mereka pada posisi sudah pada ngerokok. Ya, untuk tas kami tadi sudah kami geledah, ternyata ada HP, ada rokok, juga ada kartu remi, dan tadi ditemukan konten porno juga. Pihak Satpol PP kemudian menghadirkan guru bimbingan konseling dan orang tua masing-masing. Dari Demak, Tim Liputan TVku melaporkan. Kami beralih ke informasi lain. PLN berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui program Electrifying Agriculture. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan listrik yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha di sektor agrikultur. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Mira Azhara dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, stay safe, stay healthy. Sampai jumpa. Selain pelaku usaha perorangan, program Electrifying Agriculture juga turut memberikan manfaat untuk unit pelaksana teknis pemerintah daerah yang bergerak di sektor agrikultur. Salah satunya Farm Manggala yang merupakan unit area di bawah Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan, Pakan Ternak Batu Raden. Pengalihan kegiatan operasional dari diesel ke listrik ini diproyeksikan dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi. Selama ini, untuk menggerakkan kekurangan listrik, pengelola Farm Manggala memakai genset dengan biaya operasional yang cukup tinggi. Namun bisa ditekan setelah beralih ke listrik dengan besaran 263 kVA. Nah, ke depan pengembangan ini Pak, dengan adanya penambahan daya kita ini, nah nanti kita untuk pengembangan seterusnya di sini. Gitu. Jadi selama ini bahwa proses bisnis di sini kita hanya menjual bibit sapi sama susu segarnya. Ini Pak sebenarnya. Jadi ke depan kita mau bikin nanti di walaupun skala ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kenal Cimori gitu. Kita mau kerjasama dengan Cimori. Dan itu salah satu suplainya kan harus ada listrik gitu. Kita mau bikin nanti misalnya pabrik mininya untuk pengolahan susu kapasitas kecil. Nah tentu nanti ini berpotensi untuk tadi kita kembangkan nanti di Manggala sini. Jadi ke depan kita berharap juga tentu ini untuk ada nilai tambahnya lah untuk masyarakat sekitar sini. Program Electrifying Agriculture merupakan salah satu inovasi PLN dalam memanfaatkan energi listrik di bidang agrikultur. Program ini terbukti mampu meningkatkan produksi para petani, peternak, dan petambak. Melalui program ini, PLN berupaya menciptakan creating share value bagi masyarakat dan lingkungan. PLN tak hanya menjadi perusahaan penyedia listrik, namun memberi pendampingan langsung kepada masyarakat lewat penyediaan infrastruktur peternakan berbasis listrik dan menularkan inovasi. Ini bukan hanya sebuah langkah kemajuan, tapi juga representasi dari komitmen kita untuk mencapai sektor
agrikultur yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing. Diharapkan para pengelola kandang ayam yang rata-rata berjarak cukup jauh dari perkotaan, membuat pengelola memilih mengoptimalkan layanan kelistrikan menggunakan aplikasi digital yang disediakan dari PLN. Dari Kabupaten Banyumas, Restu Indah melaporkan.